Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kenaci, welcome back to Ayu Cerdas Indonesia YouTube channel with me Kak Elva Rina. Alhamdulillah, ketemu lagi sama Kak Elva di sini dan udah waktunya dong kita belajar bareng-bareng di channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia. Hari ini Kak Elva mau belajar bareng sama Sobat Kenaci tentang garis. Nah, mungkin Sobat Kenaci di sekolah udah ada yang bahas tentang garis ini, atau mungkin ada yang masih bingung tentang garis, karena ini adalah materi kelas 4 SD sih sebenarnya ya. Cuman yang belum kelas 4 juga bisa dong belajar ini, atau yang udah kelas 6 agak lupa, bisa banget loh buka video ini dan belajar lagi tentang garis. Nah, bisa banget kan? Bisa banget dong. Kalau gitu kakak juga bisa dong minta like, komen, dan juga subscribe dan juga share video-video yang ada di channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia. Oke, kalau udah langsung aja kita mulai yuk ke pembahasannya. Nah, sebelumnya Kak Elva mau nyampain dulu nih pengertiannya garis itu apa sih Kak? Nah, jadi sahabat aja, garis itu sebenarnya adalah kumpulan titik-titik yang jumlahnya tak terbatas. Jadi titik-titik banyak itu nanti akan menjadi sebuah garis kayak gitu. Nah, jadi garis ini adalah memiliki dimensi, yaitu satu dimensi, yaitu ukuran panjang. Dimana ketika titik-titik ini terus menerus itu dia akan berjalan ke dua arah yang berbeda seperti itu. Nah, garis ini juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu sinar. Nah, sinar ini adalah sebuah garis yang mana satu titiknya itu berada di satu titik, tapi titik yang lainnya ini tidak tentu arahnya kemana. Itu disebut dengan sinar. Jadi satunya diem, satunya nggak tahu tuh arahnya bisa ke sana, ke sana, ke sana kayak gitu. Itu namanya sinar ya. Kemudian yang kedua ada ruas garis. Ruas garis ini adalah bagian dari garis yang dia memiliki dua ujung pada akhirnya kayak gitu. Jadi garis ya, bagian dari garis dan dia memiliki ujung-ujung pada akhirnya, dua ujung, sini dan sini kayak gitu. Seperti yang Kak bilang tadi, titik-titiknya itu akan memiliki arah yang dua arah yang berbeda kayak gitu ya sahabat Kenaci. Itu adalah ruas garis, sifat yang kedua. Yang ketiga yaitu garis vertikal. Nah, garis vertikal itu adalah garisnya itu dari atas ke bawah. Jadi garisnya itu berdiri seperti ini. Itu namanya vertikal. Nah, ada vertikal berarti ada lawannya yaitu horizontal. Tadi garisnya itu dari atas ke bawah. Kalau ini dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Jadi garisnya gini. Garisnya tidur. Itu namanya garis horizontal gitu ya. Ini vertikal, ini horizontal. Oke, Sobat Kenaci. Nah, itu dia tadi 4 sifat garis. Nah, ini dia nih yang sering banget ada di soal-soal ya di sekolah. Mungkin Sobat Kenaci sering temuin. Jadi, apa sih garis yang dipertanyakan dalam matematika? Jadi garis yang dipertanyakan dalam matematika itu Kak Elva mau sebutin 3 aja ya di sini ya. Sebenarnya ada lebih dari 3 sih. Yang pertama yaitu garis sejajar. Yang kedua ada garis berpotongan. Yang ketiga ada garis berimpit gitu. Nah, itu tadi adalah 3 garis yang mau Kak Elva bahas di video kali ini. Nah, yang pertama adalah garis sejajar. Garis sejajar itu apa sih Kak? Jadi garis sejajar itu adalah garis ya, dimana dia itu letaknya itu arahnya sama gitu. Jadi misalnya ini rada miring begini ya, yang ini satunya juga rada miring begini gitu. Jadi dia memiliki arah yang sama. Kemudian ketika dua garis ini kita perpanjang, dia tidak akan pernah bertemu atau tidak akan pernah berpotongan. Itu adalah garis sejajar. Oke sahabat Kenaci, gampang ya. Jadi kalau sejajar itu walaupun begini sama-sama begini berdiri itu sejajar, sama-sama tidur juga sejajar, atau rada-rada miring gini itu juga sejajar. Jadi ketika dia sama arahnya dan ketika diperpanjang tidak akan bertemu dan tidak berpotongan, itu adalah garis sejajar. Kakak kasih contohnya di sini ya garisnya ya. Jadi garisnya tuh sejajar. Oke? Itu adalah garis sejajar. Yang kedua ada garis berpotongan. Nah, kalau garis sejajar tadi itu tidak akan berpotongan karena dia diteruskan sampai panjang, itu tidak akan bertemu. Nah, kalau ini justru dia bertemu nih sahabat Kenaci. Jadi garis berpotongan itu adalah apabila kedua garis terletak pada satu bidang datar yang sama dan mereka dipertemukan oleh sebuah titik gitu. Jadi misalnya ini ada garis yang begini ya. Kalau sejajar tadi kan begini nih. Jadi nggak nyentuh, nggak deketan kayak gitu, nggak nyentuh lah ya. Terus juga nggak
bertemu gitu kalau sejajar. Nah kalau berpotongan ini justru dia ketemu dan dia akan membentuk satu titik. Nah ini yang ketemunya nih itu adalah titik pertemuan mereka atau titik persekutuan dari kedua garis ini. Maka itulah disebut dengan garis berpotongan. Kayak gitu, gampang banget ya. Jadi walaupun ada berapa ya? Ada dua garis sejajar gitu, terus kemudian dia ketemu lagi satu garis berpotongan seperti ini. Nah maka dia akan membentuk potongan-potongan yang lain di garis-garis yang bawah-bawahnya seperti itu. Jadi kalau garis sejajar ini ya, satunya kena potongan, ya bawahnya juga kena potongan kayak gitu. Nah titik pertemuan dari potongan ini tadi itu namanya adalah titik potong atau titik persekutuan, dan itulah yang disebut dengan garis berpotongan kayak gitu ya sahabat Genaci. Oke, gampang lah ya. Oke, yang terakhir ada garis berimpit. Nah, garis berimpit namanya juga garis berimpit ya. Jadi memang mereka tuh berimpit, berdekatan gitu. Jadi bahkan mereka tuh tidak terlihat, padahal mereka ada dua, tapi karena berimpit ya, jadi nggak kelihatan. Misalnya kayak gini nih, tuh berimpit. Kalau dari jauh kan juga kelihatan ya, kelihatan nggak? Nah kayak gitu, itu namanya garisnya berimpit seperti itu. Nah karena garis berimpit ini tuh menempel dan juga dia memiliki arah yang sama, makanya disebut dengan berimpit gitu. Contohnya adalah jam ya, jam pada saat dia menunjukkan jam 12. Ketika dia menunjukkan jam 12, yang panjang itu kan di angka 12, sedangkan yang pendek juga di angka 12. Tapi kan yang pendek itu nggak kelihatan gitu loh, karena mereka berimpit, mereka di satu titik atau satu arah yang sama, makanya tidak terlihat. Nah itulah yang disebut berimpit. Jadi jarum pendek dan jarum panjangnya ini berimpit, disebut dengan garis berimpit gitu sahabat Genaci. Gampang ya. Nah coba deh kalian buka bukunya lagi, terus dikerjain, kalian cari, oh ini garis berimpit, oh ini garis berpotongan, dan oh ini garis sejajar. Oke, kalau gitu sahabat Genaci coba praktekin ya. Oke, kalau gitu sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan capek-capek untuk belajar dan jangan bosan-bosan ketemu sama Kak Elva ya. Oke, bye bye, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.